resiko ikut mertua. Buat kamu yang dalam waktu dekat akan menikah atau sedang berembuk soal keuangan, soal planning ke depan menikahnya bagaimana, akan tinggal di mana, maka video ini wajib kamu simak. Apa yang saya sampaikan ini realitas. Walaupun yang namanya realitas tidak mewakili semuanya. Ada yang sisi kiri, sisi kanan. Ada yang iya, ada yang tidak. Tapi yang saya bicara kebanyakan. Orang-orang yang setelah menikah ikut mertua, ada nggak yang bahagia? Ada. Ada nggak yang harmonis dengan mertuanya? Ada. Oke. Namun kita lihat sisi kebanyakan. Kebanyakan mertua perempuan nggak akur sama menantu perempuan. Itu kebanyakan. Kalau Anda nggak percaya dengan paparan ini, silakan tanya kepada teman, tetangga, keluarga kamu sendiri, coba tanyakan. Atau jangan-jangan kamu sudah melihat sendiri. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Secara psikologis masuk akal. Karena begini, wanita ketika sudah menikah, perasaannya dia adalah, aku ini udah diambil loh oleh suamiku, aku sudah diambil. Perasaan ini perasaan yang kuat, dia merasa dimiliki dan ingin diinginkan. Nah, ini penting. Merasa ingin diinginkan, merasa dimiliki. Ketika dalam perjalanan dia melihat tindak tanduk suaminya agak berbeda, kok lebih pro ke sana, kok lebih menunjukkan kecenderungan lebih besar ke sebelah sana, ke orang tuanya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kita sebagai anak wajib untuk berbakti pada orang tua kita sampai kapanpun. Betul, betul. Namun pada konteks pernikahan memang harus diatur secara bijaksana. Kalau tidak bijaksana akan kacau nih. Nah, sebenarnya ketika nggak serumah menjadi bukan masalah besar. Karena nggak ketemu setiap hari. Karena begini, ditambah lagi seorang ibu, ada ibu-ibu yang merasa bahwa ketika anak laki-lakinya sudah menikah, apalagi dia mempersepsikan menantunya itu kok kayaknya nggak bijaksana, kok kayaknya berat sebelah, menantu perempuannya itu kok kayaknya ada kesan mau menguasai segala-galanya, sehingga ibu ini secara alamiah, secara psikologis merasa bahwa anakku diambil nih. Anak yang aku rahimi, yang aku lahirkan, yang aku besarkan, yang susah payah aku bersabar terhadapnya, yang aku susah payah memperjuangkan, membesarkan dia, berkorban sana sini, sedang diambil oleh seorang perempuan lain. Maka kadang-kadang orang ketiga dalam rumah tangga itu tidak selalu pelakor atau pebinor, namun ada ipar atau menantu atau mertua yang dianggap mencuri, yang dianggap mengambil. Yang sebenarnya ini semua salah paham. Jadi gini, mertua itu manusia, menantu juga manusia, sama-sama punya hati, sama-sama punya motif, sama-sama punya latar belakang. Nah, menantu perempuan latar belakangnya adalah dia dulunya bersama orang tuanya, lalu dipetik, diambil, dibawa oleh seorang laki-laki menjadi miliknya, menjadi istrinya. Sehingga wajar apabila dia merasa dia harus diutamakan, dia harus dibela, dia mendapat keberpihakan, dia disayangi, dia diinginkan. Itu wajar, manusiawi kok. Perempuan mana yang gak punya rasa itu? Alamiah, naluriah. Sebaliknya dari sisi mertua, dari sisi mama, alamiah dan manusiawi juga bila seorang mama setelah anak laki-lakinya menikah ingin tetap memiliki, tetap bisa ketemu, tetap bisa tanya kabar, tetap bisa ngatur-ngatur dalam hal tertentu. Karena naluri ngatur-ngatur ya nggak bisa hilang total, namanya juga ibu. Nah, makanya mohon maaf kalau ibu itu cerewet, nah cerewetnya itu wajar, alamiah, karena ngatur, karena ingin memastikan, karena ingin mengevaluasi, mengendalikan keadaan. Nah, naluri-naluri mengatur ini kan nggak bisa dihilangkan dari seorang ibu gitu loh.
Nah inilah yang seringkali bermasalah. Ada kasus, saya nggak bilang semua ya, ada kasus di mana istri curhat pada suaminya, sayang kok semenjak kita menikah mama terus ikut campur ya, apa-apa ikut campur ya, sampai beli sofa juga mama ngatur-ngatur, harus begini harus begitu, sampai aku ngurus anak juga, pola asuh soal anak juga mama ikut campur. Aku udah kasih aturan anak kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ada jam-jamnya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi mama malah merusak aturan itu, malah bilang nggak apa-apa cu, makan aja. Mama pelit sih, malah aku nggak dihargai di depan anak, kan nggak boleh ya yang ya. Nah curhatan-curhatan seperti ini nih, dimana seorang istri curhat pada suaminya tentang mamanya. Nah kalau laki-laki ini nggak bisa jadi laki, nggak bisa jadi suami, salah ngambil sikap, masih kekanak-kanakan, belum dewasa, dia malah lapor ke mamanya, mama tahu nggak, istriku tuh nggak suka mama begini. Nggak boleh, itu bukan laki-laki dewasa seperti itu. Itu membuat perpecahan, adu domba. Apapun yang istrimu curhatkan, tampung. Lihat-lihat mana yang nanti yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Hal-hal yang bisa menyebabkan peperangan, perang dingin, saling menjauh, nggak sapa-sapaan, itu nggak usah. Jangan disampaikan. Malah kalau perlu, istrimu curhat apapun tentang papa mamamu, tampung saja. Namanya perempuan kan butuh curhat. Tampung saja. Wanita itu kan butuh 10.000 sampai 20.000 kata sehari. Tampung saja, itu kebutuhan alami untuk curhat. Jangan apa-apa disampaikan ke orang tua, nanti istrimu nggak mau curhat lagi gitu. Jadi perasaan ini berlawanan nih. Mama punya naluri bahwa tetap ingin mengatur anaknya. Walaupun ada mama-mama yang profesional banget ya, bisa banget jadi mertua. Dia mampu banget jadi mertua yang profesional. Ketika sudah menikah ya dia tahu anakku sudah menikah, aku nggak akan turut campur. Aku menghormati menantuku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maka saya menghormati. Kalau saya mampir di rumah, kalau saya nginep di rumah, ya saya menghormati. Malah hebat banget ya kalau ada mertua yang mau kasih makan snack apa kepada cucunya, minta izin ke mamanya dulu. Misalkan cucunya bilang, Oma aku mau makan ini dong, makan permen atau makan snack ini dong, boleh nggak? Nah omanya bilang, tanya mama Gi. Nah itu mantep tuh, itu mertua profesional. Mengapa ada kata-kata profesional? Karena saya tertarik dengan istilah professional human being. Professional human being. Jadilah manusia yang profesional dalam apapun peranmu. Inilah risiko kalau kamu tinggal sama mertua. Kamu harus siap-siap ada konflik kepentingan. Kamu ada kepentingan sebagai seorang istri, ingin tetap memiliki suamimu, ingin diutamakan, ingin diinginkan, ingin dibela, ingin mendapat keberpihakan. Sementara mamanya juga ingin dihormati, ingin tetap dihargai, ingin tetap didengarkan nasihat-nasihatnya, ingin tetap didengarkan arahan-arahan dan pengaturan-pengaturannya. Itu kan alamiah ya. Nah, kita berproses lah. Tapi masa-masa awal pernikahan memang nggak boleh tinggal dulu sama mertua. Kenapa? Karena kalian belum kuat. Kalian berdua suami istri itu belum benar-benar menyatu, belum bonding. Makanya banyak perceraian terjadi di bawah 5 tahun. 5 tahun pertama itu sering terjadi perceraian. Kenapa? Karena kalian berdua belum kuat, belum benar-benar menyatu, belum benar-benar saling mengenal, belum benar-benar saling bisa ngalah, belum bersatu. Sudah ada orang lain di rumah, entah itu adik ipar, entah itu mertua. Memang nggak boleh. Pengarahan seperti ini memang nggak populer ya. Pasti beberapa di antara kamu yang nonton video ini di beberapa menit sudah skip ke video lain. Karena mungkin kamu merasa nggak cocok. Ih, ini mas nggak bener. Masa ngajarin orang nggak menghormati orang tua ketika sudah menikah? Nah ini kamu salah paham, pemikiran yang dangkal. Menghormati orang tua bukan berarti menjadikan papa mamamu menjadi kepala keluarga di rumah tanggamu. Ngerti ya? Menghormati orang tua adalah jangan berkata kasar pada orang tua, sayangi orang tua, dengarkan curhatan orang tua, bawa orang tua berobat ketika beliau sakit, jaga kesehatannya, hibur beliau, bahagiakan beliau. Bila ada rezeki lebih, bawa beliau jalan-jalan, bahagiakan beliau, senangkan beliau. Itu menghormati orang tua. Mohon diingat ya, menghormati orang tua bukan berarti menjadikan mamamu, menjadikan papamu nahkoda di kapal rumah tanggamu. Bukan begitu.
Kamu punya bahtera rumah tanggamu sendiri, kamulah imamnya. Kamulah nahkodanya, kamulah pengendalinya, kamu yang pegang setir. Nah, ini yang benar. Karena itu yang didambakan para wanita. Mereka menikah itu dengan tujuan ibadah. Mereka menikah itu tujuannya adalah mendapatkan imam bagi rumah tangganya. Mereka senang kalau ada laki-laki yang imamable. Bisa banget jadi imam gitu, jadi pemimpin, pembimbing. Nah, kamu harus dewasa. Dalam rumah tangga pasti ada gejolak. Istrimu ya nggak dewasa-dewasa banget. Bisa curhat, bisa galau juga soal mertua, soal papa mamamu. Dia curhat, tampung aja. Jangan apa-apa disampaikan ke orang tuamu, nanti pecah, nanti perang dingin. Banyak loh kisah-kisah yang saya dengarkan. Lebaran tuh ya minta maaf itu hanya formalitas. Akhirnya buru-buru, udah kita pulang yuk, jangan lama-lama di sini. Itu nyata, ini realitas. Bener-bener loh. Laki-laki harus bisa bersikap. Gini, kalaupun terpaksa dalam kondisi tertentu, memang misalkan persoalan ekonomi, belum bisa ngontrak rumah, belum bisa punya rumah sendiri, ya sudah, silahkan tinggal di rumah mertua. Tapi ya risikonya laki-laki harus benar-benar jadi laki. Laki-laki harus benar jadi imam. Ketika mama udah mulai ngatur-ngatur, nah istrimu tuh begini loh, nah blablabla. Iya ma, saya tampung ya ma ya. Terima kasih ma buat masukannya. Nanti saya olah, saya pikirkan, saya renungkan ya ma. Makasih mama, I love you mama. Ya ma, terima kasih atas saran dan masukannya. Aku tampung ya ma ya. Nanti kami diskusikan. I love you mama. Mama lagi pengen makan apa nih, aku beliin. Nanti aku ada kesana soalnya sekarang aku beliin. Ada food court di sana, aku beliin, aku bawa pulang buat mama. Mama suka makan apa? Jadi alihkan. Pandai-pandailah kamu berdiplomasi. Jangan yang ketika mama bilang, istrimu itu loh, masa begini, masa dia begini, masa dia begitu. Mama, ini kan rumah tanggaku, mama jangan campur, mama jangan begini. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu tidak menghormati. Anda nadanya, volumenya nggak baik. Nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati orang tua. Nah, paling mentok kamu hanya bisa ngomong, mama, mamaku sayang, kalau boleh izinkan aku jadi imam di rumah tanggaku. Masukkan mama, aku tampung. Ya, nanti aku coba lihat bagaimana aku ingin menjadi imam, ingin menjadi pemimpin di keluargaku. Kasih aku kepercayaan ya mah. Nah itu mantep tuh laki-laki begitu tuh. Tidak mengadu domba. Nggak yang, mama aduh emang gitu tuh, istriku emang gitu tuh mah aduh. Iya nih istrimu, udah deh, udah bikin kutub. Udah bikin benteng-bentengan, sudah ada benteng kanan, benteng kiri. Oke, jadi gini, sebaiknya ngontrak, mohon maaf, sebaiknya ngontrak. Saya harus tegas. Karena sebaiknya sama keluarga itu kita ketemunya sesekali, bukan setiap hari. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kita sering mendengarkan, kalau jauh harum, kalau dekat bau, bla bla bla. Tet sensor, ya, Anda tahu sendirilah. Kalau jauh itu harum, kalau dekat itu bau bla bla bla. Tet sensor. Istilah ini sudah istilah kuno. Artinya memang semua orang merasakan fenomena ini. Nah kecuali kasus khusus, mama lagi sakit, nggak ada yang ngerawat. Kamu tuh anak tunggal ya, apa boleh buat? Atau kamu anak keberapa yang memang hanya kamu yang paling berdaya merawat mama, yang lain pada di luar kota semua, pada nggak bisa, ekonominya nggak memadai dalam mengurus mama atau papa. Apa boleh buat gitu loh. Nah, kepada istri juga kamu harus tahu, suamimu pada posisi yang nggak mudah, serba salah loh dia. Dia harus mengambil sikap sebagai suami, dia juga harus mengambil sikap sebagai anak. Untuk adil itu berat, karena memang hanya Tuhan yang maha adil. Jadi sebaiknya kamu juga sebagai perempuan ketika curhat kepada suami, sampaikan dengan baik. Jangan terlalu berharap suami harus begitu kepada ibunya. Dia juga serba salah lah. Karena makin kita ngerti bahwa orang makin tua makin susah diubah. Paling kita hanya bisa menampung curhatan istri. Ya sudah, biar plong, biar lega, ada yang menampung. Tapi untuk membuat mama nggak begini nggak begitu, kita jangan banyak berharap. Untuk mertua, untuk orang tua, tidak lagi turut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Bukan hasil dari diminta atau disuruh atau di request, dinasihati oleh anaknya.
Nggak mungkin, karena anak tidak boleh menasihati orang tuanya. Itu kurang sopan. Mama harusnya begini dong, mama jangan dong ikut campur dalam rumah tanggaku. Mama nggak boleh dong, mama nggak menghormati rumah tanggaku. Nah itu tidak boleh ngomong gitu, itu tidak sopan, tidak hormat. Mertua, orang tua sampai tidak lagi turut campur ke rumah tangga anaknya. Benar-benar kesadaran dari diri sendiri, dari niatnya. Oh dia sadar, oh dia niat bahwa nggak boleh nih turut campur nih, nggak boleh nih. Nah itulah, hanya itu satu-satunya yang boleh terjadi, bukan hasil diminta. Ketika kamu minta, kamu menyampaikan, mama nggak boleh begini dong, jangan turut campur dong. Mama jangan ngatain yang jelek ke istriku dong. Wah kalau udah ngomong gitu, udah serba nggak enak nanti. Oh kamu lebih sayang istrimu dibanding mama ya? Ini aku yang melahirkan kamu. Ini papamu loh nak, yang pontang-panting, banting tulang untuk nyekolahin kamu. Nggak cuma banting tulang papa, tulang orang lain juga udah tak banting semuanya juga. Beruak kakak. Panjang banget urusannya ketika kamu sudah menyampaikan pada orang tuamu bahwa jangan turut campur dalam rumah tanggamu. Beliau tersinggung, beliau merasa nggak dihormati. Maka sebaiknya memang tidak tinggal serumah. Beda rumah, agak jauh. Itu sangat mengurangi pergesekan-pergesekan, sangat mengurangi momen-momen di mana seorang suami itu serba salah. Karena kan jauh. Karena kalau setiap hari ketemuan, setiap hari melihat, mendengarkan, merasakan, ya memang begitu. Setiap hari lihat mertuanya melakukan ini, melakukan itu, mengatakan ini, mengatakan itu. Setiap hari melihat menantunya begini, begitu. Yang namanya manusia kan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan ini semakin nyata, semakin terpampang. Dan ini menjadi pokok perkara ketika ada masalah apa. Mendingan ngontrak deh. Karena pondok mertua indah itu nggak seindah judulnya. Kontennya nggak seindah itu. Mendingan ngontrak-ngontrak. Ngekos kalau bisa nggak apa-apa. Mendingan sederhana tapi dunia milik Anda berdua. Mas ada nggak sih mertua yang pengertian? Oh ada banget. Saya tidak mengingkari ada mertua yang baik, yang harmonis. Malah ada mertua yang akhirnya menyayangi menantunya. Sampai-sampai menantunya, papa mamaku aja nggak sesayang ini sama aku. Ada. Itu mertua hebat. Mertua yang hatinya penuh kedamaian, penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu keren banget. Kalau udah begitu mah udah enak ya. Mau serumah ya silakan. Tapi itu segelintir, nggak banyak loh. Nah kesimpulannya, suami sebagai imam harus punya sikap, harus bisa jadi laki, harus bisa jadi suami, harus bisa jadi imam. Kamulah pemimpinnya. Kamulah pembinanya, kamulah penuntun arah. Sampaikan dengan baik kepada orang tuamu dengan penuh sopan santun. Mamaku sayang, papaku sayang, izinkan putramu ini jadi imam. Kasih aku kepercayaan ya mah, kasih aku kepercayaan ya pa. Masukan papa, masukan mama, aku terima semuanya. Masukan yang baik, terima kasih mama, terima kasih papa. Jadi kamu adil di tengah-tengah tuh, menghormati orang tua tetap, membela istri tetap, sama-sama tuh, enak tuh. Saya mau kasih pesan terakhir, kalau gara-gara mertua kalian mau cerai, tolong tunda keputusanmu, cari penengah, cari mediator. Mediator tidak boleh keluarga sendiri, mediator tidak boleh teman, nggak netral. Cari orang yang netral yang nggak punya hubungan apa-apa sama kamu. Tentu penengah ini harus punya ilmu tentang psikologi pernikahan ya, nggak hanya menengahi secara netral, tapi dia juga punya ilmunya. Rata-rata terjadi perceraian itu gara-gara belum ada mediasi, belum ada penengah, sudah mau main cerai aja. Anda kalau ke pengadilan nih, tetap akan diminta mediasi. Tapi sudah terlambat sih. Ketika salah satu pihak sudah menggugat, pihak yang lain malah tambah tersakiti. Ya ampun sampai segitu, sampai udah menggugat ya. Karena luka makin dalam, ketika nanti di mediasi udah percuma. Karena makin terpuruk, kok segitunya dia ya sampai menggugat. Jadi kalau ketika hakim mengatakan mediasi dulu deh, udah beda rasanya. Jadi mediasi sebaiknya tuh di awal-awal sebelum ada gugatan, supaya ketika suasana belum memuncak, bara api belum terlalu besar, ditengahi lah. Biasa setelah ditengahi tuh muncullah hal-hal yang oh gitu ternyata, oh begini ternyata, aku juga baru sadar, dia juga ternyata begitu, aku baru tahu ternyata dia begitu yang dia pikirkan. Ternyata yang dia rasakan begitu, aku baru paham sekarang. Selama ini kok nggak muncul informasi-informasi itu? Karena kalian bersih tegang, nadanya tinggi terus. Frekuensinya terlalu tinggi, marah-marah mulu. Nah, ketika ada mediator kan kalian nggak mungkin marah-marah. Kalian agak mengontrol, sehingga apa yang dikeluarkan, dicurhatkan itu lumayan
terarah, ada informasi-informasi yang keluar, yang selama ini nggak keluar, karena yang keluar kan hanya emosinya saja, sentimennya saja. Ini pesan terakhir saya untuk menyelamatkan banyak pernikahan. Karena saya banyak mendengar curhatan anak-anak yang broken home, itu nggak gampang loh. Semoga video ini dapat mengurangi jumlah perceraian di Indonesia. Amin. Untuk itulah saya berjuang. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.